Tiap orang pasti pernah ada di fase dimana semuanya itu terasa berat. Tugas organisasi datang bersamaan, deadline yang saling kejar, serta kerja kelompok nggak selalu sejalan, dan komunikasi sering berujung salah paham. Dan kita tetap jalanin tanggung jawab kita, tapi jujur kita merasa capek secara mental. Dan di titik itu kita bertanya ke diri sendiri, kenapa hal-hal kecil sekarang terasa begitu menguras energi. Dari materi perilaku organisasi, aku akhirnya paham satu hal penting. Stres bukan peristiwa, tapi respon. Respon kita terhadap tuntutan yang terasa melebihi kemampuan diri. Yang kita alami bukan karena kita lemah, tapi karena tekanannya nyata. Kita mengalami konflik dalam diri kita sendiri antara ingin tampil profesional, tapi di sisi lain merasa kehilangan kontrol, lelah, dan mulai mempertanyakan kemampuan diri. Itulah konflik intra-individual, konflik yang diam-diam tapi dampaknya besar. Stres yang tidak dikelola dengan baik pelan-pelan berubah jadi konflik. Kita jadi lebih sensitif, mudah tersinggung saat berbeda pendapat, dan defensif ketika merasa tidak dipahami. Konflik bukan hanya dengan orang lain, tetapi juga antara ekspektasi dan realita. Dan disinilah kita sadar banyak konflik di organisasi bukan berawal dari niat buruk, melainkan dari stres yang dipendam terlalu lama. Di tengah semua tekanan itu, aku punya satu ruang aman. Aku sebagai seorang fangirls bukan sekadar menyukai idol, tetapi menikmati proses di balik panggung. Aku melihat bagaimana idol K-pop mereka latihan berjam-jam, dievaluasi terus-menerus, dan menghadapi konflik dalam tim, serta bahkan tekanan dari publik. Mereka juga stres, tapi mereka tidak berhenti. Dari sana aku belajar tekanan tidak selalu harus dihindari, tekanan bisa menjadi tantangan, bukan ancaman. Dan aku mulai mengubah caraku melihat stres. Aku belajar membedakan mana stres yang menghambat dan mana stres yang justru mendorongku berkembang. Aku belajar mencari dukungan bukan pembinaan diri sendiri, melainkan mulai menghadapi konflik dengan komunikasi, bukan emosi. Dan perlahan stres yang dulu melelahkan berubah menjadi energi untuk bertumbuh. Dan hari ini aku percaya satu hal, bahwa stres dan konflik adalah bagian dari kehidupan organisasi. Keduanya tidak bisa dihindari, tetapi bisa dikelola. Menjadi fangirls bukan pelarian bagiku, melainkan caraku belajar bertahan, mengelola emosi, dan melihat tekanan sebagai proses. Karena pada akhirnya stres dan konflik bukan tanda aku gagal, tapi tanda aku sedang belajar dan sedang bertumbuh. 일단 혼자 세제대학교 Selamat siang. Makasih ya udah datang hari ini. Sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan bahwa semua yang kita bicarakan di ruang ini akan saya jaga kerahasiaannya.
Tempat ini adalah ruang yang aman banget buat kamu untuk bercerita tanpa takut dihakimi. Bagaimana keadaan kamu hari ini? Keadaan saya hari ini sangat merasa lelah dan bingung banget. Dengar kamu juga ya. Terima kasih karena udah bersedia menyampaikan apa yang sedang kamu rasakan. Ya Ibu, karena saya rasa akhir-akhir ini saya merasa semuanya itu jadi berat banget. Saya bisa merasakan bahwa ada beban yang cukup besar yang sedang kamu tanggung. Tidak perlu terburu-buru, kita punya waktu dan saya akan mendengarkan kamu. Makasih banyak Ibu. Apa yang membuat kamu merasa paling berat akhir-akhir ini? Karena tugas kuliah sih Ibu yang banyak banget, dan saya juga kan kerja freelance, dan mana saya juga masih aktif organisasi, jadi semuanya ngerasa berat dan berat banget kalau misalnya pulang langsung capek banget. Jadi saat ini ada banyak tanggung jawab yang hadir dalam waktu yang hampir bersamaan ya. Iya Ibu, betul banget. Ketika memikirkan semua tanggung jawab itu, apa yang paling sering muncul dalam pikiran kamu? Saya takut banget sih nggak bisa nyelesain semuanya dengan baik. Ada kekhawatiran bahwa kamu nggak mampu memenuhi semua tuntutan itu? Iya, ada. Bisa kamu ceritain nggak bagaimana keseharian kamu? Kalau keseharian saya pagi biasanya kuliah, kemudian saya sore sampai malam saya freelance kerja, kemudian setelah itu saya pulang biasanya masih mengerjakan sesuatu seperti tugas, pelajaran, organisasi, rapat juga saya ikut biasanya sampai malam. Kebetulan padat banget kamu ya? Iya betul banget Bu. Hampir setiap hari begitu? Iya benar. Jadi capek banget. Jadi saya sering sekali untuk tidur itu cuma 2 sampai 3 jam aja per harinya. Sebenarnya tuh tubuh kamu udah ngasih sinyal bahwa kalau kamu tuh sering kelelahan. Iya, kadang saat saya kuliah juga sering banget ngantuk di kelas dan sulit banget untuk berkonsentrasi. Apa yang kamu sadari kalau kamu rasain itu? Saya kesel sih sama diri saya sendiri karena dulu tuh saya merasa saya bisa fokus sama semua pelajaran. Sekarang rasanya sulit banget untuk fokus sama pelajaran. Berarti kamu membandingin diri kamu yang sekarang sama yang sebelumnya? Iya, dulu saya lebih semangat. Bagaimana ketika kamu mengingat perasaan kamu kayak gitu? Saya merasa dulu tuh saya lebih percaya diri, saya bisa mengatur waktu dengan baik, sedangkan sekarang tidak. Jadi ya ada masa ketika kamu merasa mampu mengendalikan keadaan. Betul. Menurut kamu apa yang paling berubah? Bebannya sih jadi makin bertambah, tapi saya tetap memaksa diri buat menerima semuanya. Kamu sadar bahwa tanggung jawab bertambah, tapi kamu tetap menuhin semuanya. Iya, saya takut banget kalau misalnya saya itu mengecewakan orang lain. Sepertinya penilaian orang lain cukup berarti ya buat kamu ya. Betul, sangat berat. Bisa kamu ceritain lebih jauh lagi? Saya tidak enak kalau misalnya untuk menolak seseorang, takut dianggap malas atau tidak bertanggung jawab atas suatu hal. Jadi ketika ada permintaan, kamu lebih memilih menerimanya ya daripada membuat orang lain kecewa. Iya, betul sekali. Terus gimana dampak bagi diri kamu? Jadi mengorbankan waktu istirahat saya sih. Berarti seolah-olah kebutuhan sendiri berada di urutan terakhir ya? Iya, betul Ibu. Bagaimana perasaan kamu ketika menyadari hal itu? Jujur sedih sih, Apa yang membuat kamu sedih? karena saya merasa terlalu keras bagi diri saya sendiri. Kamu merasa sama ini kurang memberi ruang untuk dirimu sendiri ya? Iya, Ketika kamu mengatakan itu, saya melihat kamu mulai mengenali apa yang sebenarnya terjadi. mungkin ada benarnya. Bagaimana
bagaimana hubungan kamu dengan keluarga? Apakah mereka mengetahui kondisi yang sedang kamu alami? Tidak sepenuhnya sih, saya jarang cerita karena nggak mau membuat mereka merasa khawatir. Jadi kamu juga berusaha menyembunyiin ya? Iya betul sekali. Bagaimana rasanya memikul semuanya sendiri? Jujur sangat melelahkan sih. Saya bisa memahami bahwa itu bukan hal yang mudah. Kadang saya suka banget menangis sendiri, Saat tangis, apa yang biasanya ada di pikiran kamu? merasa gagal sih. Gagal karena merasa belum mampu memenuhi harapan yang kamu miliki. Iya betul. Harapan siapa yang paling kamu pikirkan? Mungkin harapan saya sendiri ya dan orang-orang di sekitar saya. Jadi bukan hanya harapan orang lain, tapi juga standar yang kamu tetapkan untuk dirimu sendiri. Iya betul. Jika kamu nggak memenuhi semua harapan itu sekaligus, menurut kamu gimana rasanya? Mungkin saya akan lebih tenang sih. Kata lebih tenang terdengar sangat berat berarti bagimu ya? Iya, karena saya sudah lama banget nggak merasa ketenangan. Seperti apa yang ketenangan yang kamu bayangkan? Bisa tidur yang cukup, bisa belajar tanpa adanya panik, dan nggak merasa bersalah ketika beristirahat. Mendengar itu saya melihat bahwa sebenarnya kamu udah mengetahui kebutuhan kamu. Iya, tapi saya belum berani untuk melakukan itu semua. Apa yang belum membuat kamu belum berani? Takut yang nggak berubah atau bisa mengecewakan orang lain sih. Jadi ketakutan itu masih cukup kuat di Iya, diri kamu. betul. Di sisi lain, saya juga mendengar ada keinginan untuk mulai menjaga dirimu sendiri. Betul. Menurut kamu, apakah kedua perasaan itu bisa hadir secara bersamaan? Mungkin sih bisa ya, tapi saya takut, tapi saya juga ingin berubah sih menjadi lebih baik. Saya dengar bahwa ada di dalam dirimu mulai muncul keinginan untuk mengambil langkah yang lebih baik lagi dari diri kamu. Iya, Kalau kamu membayangkan 1 minggu ke depan, langkah kecil apa yang paling mungkin kamu lakukan? saya ingin berbicara dengan ketua organisasi mengenai pembagian tugas. Itu muncul dalam pikiran kamu sendiri. Iya, Selain itu, saya ingin mulai membuat jadwal belajar supaya nggak selalu mengerjakan tugas mendadak sih. ada lagi yang terpikir. Saya ingin mencoba tidur sebelum jam 11 malam. Setidaknya beberapa kali dalam seminggu aja sih. Jadi saya dengar ada beberapa hal yang kamu ingin lakukan. Berdiskusi mengenai beban organisasi, membuat jadwal belajar, dan menjaga waktu istirahat ya. Iya, Bagaimana perasaanmu setelah mengucapkan rencana-rencana itu? saya merasa sedikit lebih ringan sih. Apa yang membuat kamu merasa lebih ringan? Karena ternyata saya masih punya pilihan. Selama ini saya merasa nggak punya pilihan sama sekali. Sekarang kamu mulai melihat bahwa keputusan-keputusan itu sebenarnya tetap berada di tanganmu. Betul. Bagaimana perasaanmu terhadap diri sendiri saat ini dibandingkan ketika pertama kali masuk ruangan ini? Saya masih merasa lelah sih. Tapi saya merasa lebih memahami diri saya sendiri jadinya. Setelah percakapan kita hari ini, apa hal yang paling bermakna yang kamu dapatkan? Saya menyadari kalau saya nggak harus selalu memenuhi harapan dan ekspektasi semua orang. Saya juga berhak untuk memperhatikan diri saya sendiri. Saya mendengar bahwa kamu mulai memberi ruang bagi kebutuhan sendiri ya. Betul. Apa yang kamu ketika nanti kembali menghadapi situasi yang membuatmu kewalahan? Bahwa saya boleh memilih dan saya nggak harus mengikut semuanya itu sendirian. Dengan itu saya melihat adanya kesadaran baru yang muncul dari dirimu sendiri.
saya juga merasa lebih percaya bahwa saya masih bisa mengubah keadaan sedikit demi sedikit. Saya menghargai keberanian untuk terbuka hari ini. Saya melihat kamu memiliki kemampuan mengenali kebutuhanmu dan menemukan langkah-langkah yang menurutmu paling sesuai. Terima kasih Bu, saya merasa didengarkan dan merasa tidak dihakimi. Saya senang kamu merasakan hal itu. Semua keputusan tetap berada di tangan kamu. Dan saya percaya kamu mampu menentukan langkah yang terbaik sesuai dengan keadaan kamu. Ya, saya akan mencoba berbicara dengan ketua organisasi minggu ini, membuat jadwal belajar baru, dan mulai mengatur waktu istirahat dengan cukup. Baik, pada pertemuan berikutnya kita dapat melihat bagaimana pengalamanmu setelah mencoba langkah-langkah tersebut. Tapi perlu menuntut dirimu berubah sekaligus. Yang penting adalah kamu mulai mengenali diri kamu dan memberi ruang bagi kebutuhanmu. Baik Ibu, terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih juga ya karena sudah mempercayakan cerita kamu hari ini. Semoga langkah-langkah yang kamu pilih dapat berjalan dengan baik. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Sampai bertemu lagi Bu, terima kasih. Terima kasih.